Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Reginald Buranes Raya dari Politeknik Negeri Lampung, program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dengan NPM 24783117. Pada video kali ini saya akan membuat video untuk UTS dengan mata kuliah pemrograman basis data. Pada video kali ini saya diminta untuk membuat tentang ada dua pilihan, yaitu pilihan pertama itu dengan skenario kasus manajemen data seminar kampus yang diminta untuk membuat database baru, tabel utama, modifikasi struktur alter, dan juga pembersihan data atau truncat. Nah, yang kedua kita memanipulasi data language, yaitu pengisian data, pembaruan data, pengambilan data bersyarat, dan juga penggabungan data. Dan yang ketiga itu IRD. Untuk yang kedua itu ada bagian satu persiapan skema data TSQL, buat data skema, membuat tabel skema operasi, dan juga implementasi bisnis logika, membuat fungsi skalar, dan juga membuat struktur untuk transaksi atau update. Dan ketiganya perancangan dan normalisasi data IRD. Nah, jadi di sini langsung saja saya udah nyiapin beberapa kodenya. Untuk pilihan satu ini saya sudah ada, dan juga pilihan kedua udah ada saya pelajarin juga karena ini perbaikan, jadi saya sudah menyiapkan semuanya. Nah, ini untuk yang pertama ini ada buat pilihan pertama ya. Di sini pertama kita bakal create dulu database-nya. Pertama kita bakal create database, lalu lanjut kita bakalan use database pastinya setelah kita create. Terus kita create table. Nah, create table ini balik lagi kita menyesuaikan ya. Nah, ada tanggal daftar dan juga payment key. Nah, ini kita coba set. Nah, tadi kita diminta buat apa aja sih, sekalian kita sambil cek juga apa aja sih tugas-tugas kita tuh. Nah, kita disuruh buat table, udah ya, buat table. Itu kita juga jangan lupa untuk memodifikasi struktur alternya setelah ini. Nah, oke, untuk sekarang kita coba cek dulu table peserta ini udah berhasil kebuat atau belum. Nah, sekarang baru sampai tanggal daftar ya, sesuai. Nah, sekarang karena kita diminta untuk menambahkan alter table untuk menambahkan status kehadiran sesuai dengan perintah pada soalnya. Kita coba. Oke, sudah sukses. Nah, apakah berhasil? Nah, status kehadiran sudah kita tambahkan ya. Nah, jadi sebelum ini juga saya disclaimer, saya udah mempelajarinya, dan saya coba-coba juga kodenya. Entah pilihan pertama, pilihan kedua udah saya coba. Nah, pertama sebelum kita truncat, karena truncat itu yang saya tahu ini untuk mengosongkan data. Jadi kita bakal coba insert dulu, baru kita truncat. Oke, kita coba. Ya, kita coba. Di sini ada kesalahan. Nah, ini kenapa ada koma di setiap ininya. Jadi kalau udah emang nggak ada yang perlu diisi tuh nggak perlu koma lagi ya guys. Nah, begini. Nah, ini tadi ada kesalahan ketik mungkin di sini. Nah, ini bakal kita coba. Nah, 5 row affected ini berarti sudah berhasil. Nih coba kita cek aja dulu, kita select, coba. Nah, ini udah ya, ada masuk semua. Aji, Rafa, Regi, Mau, Juan, pengen Wanila. Nah, juga ini udah ya, udah semua. Nah, dan jangan lupa kita setelah ini truncat ya guys ya. Jadi truncat, kita bakal truncat tabelnya. Nah, jika sudah truncat nih, setahu saya ini semua bakal hilang. Nah, kita coba truncat table. Nah, komen komplit. Coba kita select form lagi apakah data yang masih ada. Nah, datanya hilang. Jadi truncat ini lebih ke semuanya hilang ya. Nih, jadi semua data yang udah kita masukin tadi, yang udah kita insert tadi hilang. Nah, lanjut kita bakal insert ulang lagi karena kita bakal update datanya ya. Kita bakal coba. Nah, oke, sudah ya. Coba kita select lagi deh biar memastikan lagi benar-benar datanya ada. Nah, ada ya. Nah, selanjutnya di sini kita diminta tadi kan alter udah, truncat udah, insert juga udah. Kita bakal coba update ya. Update. Nih, update. Kita update peserta berdasarkan status kehadiran, yaitu
status kehadirannya yang tidak hadir. Nah, di sini kan masih H semua. Saya tambahin lagi satu lagi buat mahasiswa yang tidak hadir, kan ini kan hadir semua nih. Nah, jadi kita bakal coba ini guys, coba lagi terus kita tambah ini, kita copy, kita taruh sini, terus ini kita coba jadiin terus di sini juga 25, sini ini kita ganti-ganti ya datanya, jangan sama. Nah, ini kita ganti juga jadi gemil aja, gemil apa tur gemil, terus tuh ini kita ganti namanya jadi Rama, terus tuh ini pilihnya 06. Nah, oke. Kita bakal insert lagi data baru. Oke, kita insert. Kenapa ini? Katanya PSE 05. Nah, jadi ini juga perlu kalian tahu buat ID ini nggak bisa bertabrakan ya. Nah, ini 06. Ini karena bertabrakan tadi 05, jadinya dia nggak mau masuk datanya. Nah, ini kita coba sedikit lagi. Nah, ada affected. Nah, jadi ketika kita select pun datanya sudah tertambah ya, ada Rama. Nah, jadi ini sekarang kita mau mengupdate data si Rama ini yang tadinya datanya ini T, mau kita ganti jadi kita ngeset datanya ini jadi, kan ini kita set datanya dari status kehadirannya yang tadinya T mau kita jadiin H nih. Nah, ini ya, kita coba ya. Nah, tadi asal-usulnya H, ini kita bakal coba update. Coba update, apakah berhasil? Nah, 3 row affected. Nah, kita coba cek apa sih apa aja yang kita update. Nah, yang tadinya jadi T, H semua sekarang jadinya nih. Nih, tadinya ini Unilanya ini apa namanya, sebelumnya yang dari Unila nih satu ada yang T jadi H semua nih. Atau kita coba tambahin lagi deh ya di data-datanya. Nih, coba kita tambahin lagi nih. Atau kita juga bisa jadiin lagi nih, misalnya mau kita jadiin T berdasarkan asal institusinya Unila nih, bisa kita tambahin jadi tidak hadir lagi nih. Kita update juga, kita ubah nih. Coba. Nah, dia affected ya, kita coba select lagi. Ini jadi nanti yang dari Unila ini tidak hadir semua, T itu tidak hadir. Nah, tuh T semua. Nah, selanjutnya itu kita bakal mengambil nama lengkap dan juga asal institusinya dan status kehadirannya berdasarkan status kehadirannya yang H dari tabel peserta. Nah, ini kita coba aja langsung. Nah, ini jadi ada 3, Aji, Rafa, Regi ini hadir dari Polinella, dan status kehadirannya tuh hadir dan namanya juga ada. Lanjut di sini kita, karena di sini tadi kan kita udah melakukan yang namanya update terus tuh pengambilan data. Nah, sekarang kita bakal data join seminar. Nah, ini kita disuruh buat table. Nah, ini udah saya siapin juga nih tabelnya seminar. Oke, di sini seminar, oke, table seminar ya. Nah, ini oke, table seminar, execute. Nah, kita seminar udah kita execute. Gak lupa juga kita insert ya teman-teman, kita insert. Nah, karena sebelumnya nih kita kan belum nambahin si ID seminar di table peserta buat agar dia bisa relasi. Jadi kita alter table lagi, add ID seminar ya, kita alter table. Oke, kita alter table. Nah, ini kenapa ini katanya figure the keyword table. Nah, ini begini karena tadi A-nya nggak kena blok ya. Nah, ini tadi karena A-nya nggak kena blok, mohon maaf. Jadi ini udah ketambahan, cuman karena kita kalau misalnya kita mau relasiin table peserta sama table seminar. Nah, table seminar ini, ID seminar ini for region K di table pesertanya. Jadi kita harus tambahin for region K-nya juga. Kita tambahin reference. Ini kita tambahin. Kita execute. Oke, ini udah sukses ya. Nah, pada saat pengisian tadi kita belum nambahin yang namanya ID seminar. Nah, ini belum kita tambahin. Nah, jadi kita coba kosongin dulu nih ya teman-teman. Kita kosongin dulu. Ini Rama juga tadi, ini biar kita enak. Ini masukin aja nanti.
sini kasih koma, jangan lupa. Terus tuh jadi ini ada koma lagi, dimana koma ini kita isi dengan ID seminar. Nah, ID seminar tetap kita nanti ID seminar. Oke, ID seminar ini masih saya salah ID seminar ya. Kita koma, kita isi lagi satu-satu dengan ini tadi udah di insert kan, coba kita select dulu ya sebelum kita tambahin tuh. Kita select bintang from seminar. Oke, select. Nah, udah ada ya. Nah, ini di seminarnya ini kita buat SM1 ini udah tuh ya. Ini di seminar. Sebentar. Kan ini udah ada di seminar. Udah. Yang gini. Terus di seminar. Oh, ini jadi ada kesalahan di sini bagian ini. Nah, ini memang agak error tadi sedikit. Nah, di sini kita tulis SM1. Nah, di sini juga jangan lupa kita kasih koma. Terus kedua sini SM2. Nah, ini juga koma titik SM2 juga aja biar ada yang sama beberapa. Nah, SM3. Nah, itu set lagi set, terus kasih set. Sini SM3, sini koma, petik juga jangan lupa. SM4 bawahnya kasih koma, terus dipetik SM5. Nah, ini udah ya, kita coba insert. Insert sedikit. Nah, ini kenapa nih? Karena katanya create insert duplicate key in object DBO peserta. Nah, jadi ini ada, berarti masih ada data yang nyangkut di sini ya. Kita coba select dulu. Berarti ini masih ada data yang nyangkut nih. Nah, datanya berarti masih ada semua nih datanya nih. ID seminarnya masih 0 semua nih ID seminarnya nih ya. Coba kita truncat dulu semuanya. Kita truncat. Udah ya, kita coba select from. Nah, ini bisa set. Oke, nah ya udah kosong. Kita coba lagi sedikit. Nah, 6 row affected, berarti udah. Coba kita select lagi. Nah, ID seminarnya udah ya, ini udah berdasarkan dengan ID seminar mereka masing-masing. Nah, lanjut kita bakal coba nyari, kan udah kita version key-in. Nah, ini kita bakal coba select lagi semuanya, select. Nah, kita bakal sesuai dengan arahan, kita bakal left joinin si table peserta ini ya. Kita bakal left joinin. Oke, kita bakal left join start. Kita bakal left join ya, bener kan, left join. Nah, kita bakal left join. Nah, ya, jadi ini udah muncul nama dan juga dia ikut seminar apa nih, karena berdasarkan nama lengkap dan juga judul seminar. Nah, ini berdasarkan ID seminar. Nah, ini jadi nama lengkap ini. Jadi ada judul seminar ya, Aji ini ikut UX, Rafa dan Regina atau analis, sisanya menyesuaikan kedisiplinan front end dan back end. Nah, setelah ini kan kita diminta untuk membuat IRD nih, tinggal 3 entitas tambahan yang dibutuhkan. Nah, ini diminta IRD. Jadi kalau untuk IRD-nya itu seperti ini. Nah, sebelum kita truncat dulu, kita bisa kasih lihat dulu IRD-nya itu jadinya itu seperti ini gitu loh. Tadi nama database-nya apa nih? Coba dulu. Nah, ini ya yang seminar ya. Ada ya seminar. Kita coba. Mana tadi? Sebentar, tambah lagi. Terus tuh ini ada database
database diagram, kita ke ini database diagram, kita yes dan kita add, dan juga ini kita add. Nah, oke, ini close nih. Nah, jadi ini berelasi ya, sudah berelasi. Nah, ini sudah berelasi, jadi ini adalah IRD dari si untuk UTS seminar yang pilihan bagian 1 ini. Nah, lanjut, kita langsung saja karena durasi langsung ke yang kedua, yaitu kita pilihan kedua itu persiapan skema data untuk TSQL. Sebelumnya untuk tema TSQL ini kita di sini lebih ke e-commerce, mempersiapkan tentang e-commerce. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan dari awal, ini kita diminta untuk hampir sama, hanya di sini untuk e-commerce ini buat table, buat database, sama ada insert juga. Di sini juga ada bagian keduanya, ini kita membuat fungsi skalanya, margin, harga jual, harga beli, kali 100 segala macam. Kemudian di sini ada bagian 3-nya, perancangan memproses data dari IRD kayak tadi yang saya coba tadi. Nah, ini udah saya siapin tadi, kode-kodenya juga udah saya siapin. Jadi pertama kita bakal create dulu, ini kodenya udah saya pelajarin sebelum saya tag video tadi. Nah, ini kita coba dulu buat database-nya yang baru ya. Nah, kita buat database-nya yang baru ya teman-teman. Nah, ini jadi setelah use, jangan setelah create kita juga jangan lupa use. Nah, row affected. Nah, jangan lupa setelah kamu use itu kamu create dulu skemanya. Skemanya itu bernama operasi execute, create table, jangan lupa operasi produk. Nah, ini kenapa ini produk ini nggak saya kasih berapanya. Nah, ini juga cuma nama produk doang, karena ini money dan juga stock integer ini bisa kita isi tanpa kita mengisi batasan datanya. Nah, kecuali nama produk ini ada batasan data sekitar 150 huruf. Nah, untuk integer primary key ini sebenarnya bisa otomatis. Di sini not null ini jadi dia tidak terisi ya di sini. Jadi langsung aja kita buat tabelnya. Nah, sudah kita buat tabelnya. Kita bakal insert into buat ke si table operasi produk. Nah, sebelum itu kita juga harus pastiin bahwa si table yang udah kita buat itu berjalan sesuai dengan rancangan kita. Sudah terbuat atau belum? Misalnya operasi titik produk, operasi titik produk. Nah, kita coba apakah table itu tadi beneran tuh kebuat atau enggak. Nah, udah kebuat, jangan lupa kita insert into lagi, jadi ini insert into-nya udah saya sesuaiin, udah saya coba-coba juga. Ini mungkin ada sedikit kesamaan mungkin, tapi sudah saya coba dan saya pelajari juga. Ini into saya masukin, ini semua saya masukin, saya execute. Nah, ini udah ke selectnya lagi terus produk. Nah, di sini ini produknya berurutan 1, 2, 3, 4, 5. Nama produknya juga ada laptop Asus, Logitech, keyboard Lexus, monitor Samsung, flash disk. Harga belinya ini 8 juta, harga jualnya 9,5 juta, mouse dan lainnya ada beragam dan juga ada stoknya. Nah, lanjut ini kita bakal menggunakan yang namanya business logic. Yang pertama kita bakal create dulu yang namanya function hitung margin, harga jual, harga beli, return-nya float as begin. Jangan lupa kita deklarasi margin, float, set margin. Nah, ini harga jual dikurang harga beli, harga jual dikurang harga beli dibagi lagi sama harga beli dikali 100. Returnnya itu baru margin. Nah, ini kita buat dulu ke functionnya. Nah, ini udah sukses. Nah, langsung kita select nama produk berdasarkan hitung margin, harga jual, harga beli, dan juga presentasi keuntungan kita dari si operasi produk ini, table operasi produk. Nah, dapatlah presentasi keuntungannya sekitar 18,75%.
Nah ini juga ada mouse Logitech kita 33%, keyboard 25, ini 25, flash disk 32, 33,33. Nah ini kita bakal coba untuk selanjutnya itu membuat prosedur untuk kita mengupdate stok dari si penjualan ini sendiri. Oke. Maaf, penjualan itu sendiri. Jadi kita bakal create. Nah ini ada create prosedur untuk update stok penjualan berdasarkan dari ID produk, integer, dan juga kuantitas terjual pas dengan deklarasi stok dari produk yang sudah dioperasi produk tersebut. Stok ini juga memilih stok yang dari operasi produk berdasarkan ID dari si produk. Kalau stoknya itu kosong, berarti produk tidak ditemukan. Kalau stoknya ada, kuantitas terjual, dan dia bakal nge-print gagal, stok tidak mencukupi. Tapi kalau misalnya ada, berarti produk itu tidak ditemukan. Nah, kalau misalnya kita update operasi stok operasi produknya, dia tuh set stoknya itu bakal kuantitas terjual, set stok sama dengan stok dikurangin kuantitas terjual, where ID produk sama dengan ID produk. Nah dia nanti bakal ngeprint pesan transaksi berhasil, stok diperbarui, dan dia bakal selesai. Nah ini kita bakal coba dulu create semua. Nih skip. Nah, jadi sini kita bakal mengeksekusi update stok penjualan dari ID produk 1 yang kuantitas terjualnya itu 2, dan juga ini kita eksekusi stok penjualan untuk ID produk 4 kuantitas terjualnya itu ada 100. Nah, jadi ini ada 4, ini monitor Samsung ini kan stoknya cuma 8. Nah, ini tapi kuantitas terjualnya ini 100. Nah, ini kan 1, kuantitas terjualnya 2. Nah, ini sebenarnya 10. Seharusnya yang satu yang nomor yang buat ID 1 ini transaksi berhasil, stok diperbarui, tapi kalau misalnya kita yang 100 ini nggak bisa, gagal. Nah coba, nah apa nih, natural vector transaksi berhasil. Nah ini yang pertama nih ya, stok diperbarui, tapi kalau buat yang kedua ini stoknya nggak cukup. Nah bisa juga kita coba lagi nih sampai, kan tadi ada 2 ya, kita coba minta 20 nih, bisa nggak sama-sama apa bisa nggak nih kira-kira dia. Oke, coba. Nah, 10 nih. Nah, sama ya, dia gagal, stoknya tidak mencukupi. Dua-duanya gagal, stoknya tidak mencukupi karena dia melebihi dari stok yang ada, yang sudah kita masukkan dari awal. Nah, mungkin segitu dulu presentasi pemrograman mohon maaf, segitu dulu presentasi pemrograman OTS, pemrograman basis data saya. Lebih kurangnya saya mohon ampun kepada Tuhan, saya mohon maaf dan mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.